Kesepakatan kontroversial antara Washington dan Kiev menguak wajah baru perang Ukraina. Di bawah tekanan Presiden Trump, Ukraina akhirnya menyetujui eksploitasi mineral langka sebagai imbalan atas bantuan miliaran dolar dari Amerika Serikat tanpa jaminan keamanan. Apakah ini awal perdamaian atau justru pengakuan terselubung atas kekalahan Barat? Inilah hot topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Trump menang, Amerika kuasai mineral langka Ukraina. Pemerintahan Amerika Serikat akhirnya berhasil memaksa Ukraina menerima kesepakatan eksplorasi mineral langka negara itu dalam sebuah perjanjian bilateral. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempatkan perjanjian eksplorasi mineral langka Ukraina itu sebagian dari solusi pengakhiran perang. Trump berulang kali menyebutkan Amerika di bawah Presiden Joe Biden mengelontarkan bantuan 350 miliar dolar ke Ukraina nyaris tanpa syarat. Rezim Joe Biden benar-benar memanjakan Kiev dengan bantuan fantastis yang kemudian dipersoalkan Trump sejak masa kampanye kepresidenannya. Trump mengatakan bantuan Amerika seharusnya tidak gratis dan apa yang dikirim ke Ukraina akan dianggap utang yang kemudian harus dikembalikan Ukraina lewat perjanjian eksplorasi mineral itu. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio menyatakan kesepakatan sumber daya alam Washington dan Kiev menjadi langkah penting mengakhiri konflik. Perjanjian itu memungkinkan Washington di masa depan memanfaatkan cadangan mineral ukuran yang besar sebagai imbalan atas bantuan pemulihan ekonomi negara itu. Kesepakatan telah ditandatangani pada hari Rabu 30 April 2025 oleh perwakilan pemerintahan kedua negara. Meski mengatakan kesepakatan itu akan menandai proses pengakhiran perang Ukraina, Amerika telah menyingkirkan klausul jaminan keamanan untuk Ukraina. Kiev semula bersikukuh perjanjian sumber daya alam itu harus dikaitkan garansi keamanan sesudah perang berakhir. Media The New York Times melaporkan konsep jaminan keamanan yang diusulkan Kiev ditolak oleh Amerika sejak awal proses negosiasi. Dalam sebuah postingan di X pada hari Kamis, Marco Rubio berterima kasih kepada kepemimpinan Presiden Donald Trump. Rubio menyebutnya sebagai tonggak sejarah dalam kemakmuran bersama kita dan langkah penting dalam mengakhiri perang. Negosiasi menuju perjanjian tersebut berlangsung selama beberapa bulan, meskipun kedua belah pihak bermaksud untuk menyelesaikannya selama kunjungan Volodymyr Zelensky ke Gedung Putih pada akhir Februari 2025. Pertemuan yang disiarkan televisi itu berujung pada konfrontasi menegangkan, di mana Trump menuduh pemimpin Ukraina tidak tahu terima kasih dan berjudi dengan Perang Dunia Ketiga. Hal ini terjadi saat Washington sedang berunding dengan Moskow mengenai kemungkinan kesepakatan damai yang akan mengakhiri konflik Ukraina. Beberapa sumber media mengidentifikasikan kesepakatan yang diajukan Washington mengharuskan Amerika mengakui kedaulatan Rusia atas Crimea. Selain itu, proposal tersebut dilaporkan mencakup pembekuan konflik di sepanjang garis depan yang ada sekarang dan pengakuan kendali Moskow atas sebagian besar dari 4 bekas wilayah Ukraina yang milih bergabung dengan Rusia. Meski tidak ada kaitan langsung dengan pendekatan Amerika lewat proposal pengakhiran perang, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan penghentian semua operasi militer di Ukraina selama 3 hari. Gencatan senjata sepihak itu berlangsung tengah malam pada tanggal 7 Mei hingga tengah malam pada 10 Mei 2025 untuk alasan kemanusiaan. Selama periode gencatan senjata itu, Moskow menyelenggarakan prosesi akbar peringatan 40 tahun Hari Kemenangan atau Victory Day sebagai tanda pengakhiran Perang Dunia II. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyampaikan inisiatif Rusia itu bisa menjadi awal negosiasi langsung dengan Kiev tanpa prasyarat. Tetapi Volodymyr Zelensky dan elit di Kiev mencap deklarasi gencatan senjata 3 hari Moskow sebagai upaya manipulasi. Zelensky menginginkan gencatan senjata 30 hari segera.
Sementara Lavrov mengingatkan gencatan senjata 30 hari versi Zelensky hanya kedok untuk memperkuat kemampuan militer Ukraina lagi. Lalu seperti apa sebenarnya kesepakatan mineral Ukraina dan Amerika itu? Pertama, perjanjian ini akan memberi akses istimewa. Menurut Wakil Menteri Ekonomi Ukraina Taras Kaka, Amerika akan diberikan akses istimewa untuk investasi dalam ekstraksi mineral tanah jarang. Namun Menteri Ekonomi Ukraina Yulia Syrydenko mengatakan dana tersebut akan beroperasi sebagai kemitraan yang setara dengan tidak ada pihak yang memiliki suara dominan. Ukraina akan pertahankan kendali penuh atas sumber daya alam mereka, termasuk lapisan tanah bawah, dan akan terus menentukan kondisi dan lokasi ekstraksi. Kesepakatan itu juga tidak mengalihkan ke perusahaan milik negara ke tangan swasta. Kedua, pembagian kemanfaatan eksplorasi mineral langka Ukraina menggunakan skema 50-50. Ukraina akan menyumbang 50% dari sewa baru untuk lisensi baru ekstraksi baru ke dana tersebut, dengan uang di dalamnya akan diinvestasikan secara eksklusif di Ukraina. Selama 10 tahun pertama laba tidak akan didistribusikan, tetapi akan diinvestasikan kembali sepenuhnya dalam ekonomi Ukraina. Baik sumbangan maupun laba tidak akan dikenakan pajak. Yang ketiga, perjanjian tidak mencantumkan jaminan keamanan untuk Kiev. Kantor berita Reuters menyebutkan skema itu sebetulnya menjadi proposal utama Kiev di awal negosiasi. Tetapi New York Times sekali lagi melaporkan skema garansi keamanan itu ditolak sejak awal oleh Washington. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Tammy Bruce menegaskan kesepakatan itu akan memperkuat keamanan negara. Bantuan Amerika di masa lalu tidak menyertakan skenario kerjasama pemanfaatan sumber daya alam karena hanya berfokus pada bantuan militer. Menteri Ekonomi Ukraina Yulia Syrydenko menggarisbawahi kesepakatan itu tidak mencakup ketentuan apapun mengenai kewajiban utang Ukraina kepada Amerika Serikat. Ini berbeda dengan pernyataan Washington yang menggambarkan kesepakatan itu sebagai cara Ukraina untuk membayar kembali bantuan Amerika di masa rezim Joe Biden. Pemerintahan Trump selalu menyebut Ukraina menerima 350 miliar dolar Amerika sejak pecah perang melawan Rusia. Ukraina bersikeras bantuan masa lalu diberikan tanpa syarat, sementara mereka hanya memperkirakan jumlahnya 90 miliar dolar Amerika. Senator Lindsey Graham dari kubu Republik Amerika menggambarkan kesepakatan itu sebagai sangat bermanfaat bagi ekonomi Amerika. Ia menambahkan hal itu akan meningkatkan hubungan antara Washington dan Kiev. The New York Times mengatakan kesepakatan itu tidak akan memiliki arti penting jika Rusia dan Ukraina gagal mencapai pengakhiran perang. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Amerika pada dasarnya telah memaksa Ukraina untuk membayar bantuan Amerika dengan mineral mereka. Kesepakatan baru Ukraina-Amerika ini menandai capaian di 100 hari pertama pemerintahan Trump dan JD Vance. Dmitry Trinin, profesor riset dan anggota Dewan Urusan Internasional Rusia, menilai Trump muncul sebagai seorang pemimpin revolusioner bagi Amerika. Di 100 hari pertama pemimpin Amerika, Trump telah memperlihatkan determinasinya, gabungan antara kecepatan, tekanan, dan tekad yang sangat mencolok. Namun menurutnya pandangan ini dangkal. Trump tidak sedang membongkar fondasi negara atau masyarakat Amerika. Sebaliknya, ia berusaha memulihkan republik pro-globalis yang telah lama dialihkan oleh elit liberal ke jalur internasional utopis. Dalam hal ini, Trump bukanlah seorang revolusioner, tetapi seorang kontra-revolusioner. Seorang revisioner ideologis yang bertekad untuk membalikkan ekses era liberal. Di dalam negeri, Trump diuntungkan oleh mayoritas Republik di kedua majelis Kongres. Tantangan hukum terhadap kebijakannya, khususnya tentang perampingan pemerintahan dan deportasi imigran ilegal, sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan.
Terbiasa dengan serangan media, Trump terus membela dengan keras cerita baru-baru ini yang muncul yang menuduh pejabat tinggi Amerika membocorkan rencana serangan atas Yaman lewat aplikasi percakapan sinyal belum mendapatkan daya tarik politik. Jika ada hal itu memperkuat citra Trump sebagai presiden yang bertindak tegas dan tanpa takut skandal. Arah ekonomi Trump jelas reindustrialisasi, proteksionisme, tarif dan investasi dalam teknologi mutakhir. Ia membalikkan integrasi globalis selama puluhan tahun, mendesak sekutunya untuk menyatukan sumber daya keuangan dan teknologi dengan Amerika untuk membangun kembali basis industrinya. Secara taktis, Trump memberikan tekanan lewat awal lalu menawarkan jalan mundur dan kompromi untuk memikat pesaing ke dalam negosiasi yang menguntungkan Amerika. Pendekatan ini efektif khususnya dengan sekutu Washington, bahkan dengan Tiongkok. Trump bertaruh ketergantungan Beijing pada pasar Amerika dan pengaruh Amerika atas kebijakan perdagangan Uni Eropa dan Jepang dan menghasilkan konsesi strategis. Dalam geopolitik, Trump menganut doktrin realis yang didasarkan pada persaingan kekuatan besar. Ia telah menetapkan prioritas globalnya mengamankan Amerika Utara sebagai benteng geopolitik dari Greenland hingga Panama. Trump mengalihkan kekuatan Amerika dan sekutu untuk menahan Tiongkok berdamai dengan Rusia dan mengkonsolidasikan pengaruh di Timur Tengah. Dengan mendukung Israel bermitra dengan menorki, Teluk dan menghadapi Iran di bidang militer. Trump mengejar kekuatan Amerika yang lebih besar dengan membersihkan angkatan bersenjata dari liberalisme gender dan mempercepat modernisasi nuklir strategi. Meskipun telah mengacaukan pendekatan perdamaian publik, ia terus melancarkan serangan udara terhadap Houthi di Yaman dan telah memperingatkan akan melakukan pembalasan yang menghancurkan terhadap Iran jika negosiasi gagal. Pendekatannya terhadap Ukraina mencerminkan pragmatisme strategis politiknya. Trump bertujuan untuk mengakhiri perang dengan cepat, bukan karena simpati terhadap Rusia, tetapi untuk membebaskan sumber daya Amerika bagi wilayah Pasifik dan untuk mengurangi resiko eskalasi menjadi konflik nuklir. Ia berharap Eropa Barat memikul lebih banyak tanggung jawab atas pertahanannya sendiri. Hal pentingnya, Trump tidak melihat Rusia sebagai musuh utama. Ia memandang Moskow sebagai saingan geopolitik tetapi juga bukan ancaman militer atau ideologis. Alih-alih berusaha memisahkan Rusia dari Tiongkok, ia bermaksud melibatkan kembali Rusia secara ekonomi di berbagai bidang, seperti energi, Arktik, dan tanah jarang. Dengan harapan bahwa keterlibatan ekonomi Barat yang lebih besar akan mengurangi ketergantungan Moskow pada Beijing. Faktanya, upaya menjangkau Kremlin telah menjadi inti kebijakan luar negeri Trump dalam masa jabatan keduanya. Tujuannya bukanlah untuk memisahkan Moskow dan Beijing secara langsung, tetapi untuk meletakkan dasar bagi keseimbangan global baru di masa di mana Rusia memiliki pilihan di luar orbit Tiongkok. Singkatnya, Trump tidak meruntuhkan sistem Amerika tetapi berusaha memulihkannya. Kontra-revolusinya ditujukan untuk membalikkan restorasi liberal globalis, memperkuat kedaulatan dan mengembalikan realisme ke urusan internasional. Misi inilah yang bukan kekacauan atau konfrontasi yang mendefinisikan kepresidennya hingga 4 tahun ke depannya. Dalam konteks inilah tekanan maksimum terhadap Ukraina oleh Trump harus diletakkan sebagai bagian taktik politiknya mencapai keseimbangan baru dengan Rusia. Tribuners, upaya paksa Donald Trump terhadap Ukraina mulai mendapatkan titik terang dilihat dari penandatanganan perjanjian Kiev-Washington terkait eksplorasi mineral Ukraina. Seperti selalu diulang Trump, Ukraina dan khususnya Volodymyr Zelensky tidak memiliki kartu apapun untuk menawar tekanan Amerika. Ini sebenarnya pengakuan tersirat Trump, Ukraina tidak mungkin akan membalikkan keadaan perang atau bahkan memenangkan pertemuan dengan Rusia. Ini juga pengakuan tidak langsung Donald Trump tentang kekalahan Barat yang berkontribusi besar atas pecahnya perang Ukraina. Kita akan melihat dalam beberapa pekan ke depan apakah posisi baru Ukraina ini akan mempengaruhi kemajuan upaya pengakhiran perang.
termasuk apa yang dilakukan Zelensky dan Ukraina sepanjang periode gencatan senjata sepihak terkait Victory Day yang diumumkan Vladimir Putin. Jika Zelensky mewujudkan ancamannya menggunakan parade Victory Day di Moskow, pertempuran lebih dahsyat pasti tidak akan terhindarkan lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.